Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar DHK 2 atau guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang dimaksud di sini dalam arti DHK 2 ini masuknya ke kriteria P2, dan guru yang minimal 3 tahun bekerja terdaftar di Dapodik masuknya ke prioritas 3. Oke, di sini sudah dijelaskan. 1. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, berarti di sini jika masih ada kuota formasi setelah P1 ditempatkan, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. 1. Kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Nah, dan mempertimbangkan linearitas antar bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1, diploma 4 dan atau sertifikat pendidik Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada kompetensi teknis. Di sini mencakupi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya ada kinerja, penilaian kinerja, ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Nah, yang selanjutnya ada pemeriksaan latar belakang perundungan, ya, peserta melakukan perundungan atau tidak, kekerasan seksual atau tidak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan intoleransi. Dan yang terakhir penilaiannya adalah seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Ini yang dibutuhkan, syarat-syaratnya dari seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke alurnya. Alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu semua ya P2 atau P3, dan kita kemarin sudah melaksanakan pendaftaran, daftar akun, membuat akun di SCN, dan memilih formasi. Dalam arti memilih formasi di sini karena kita di Cilacap itu sudah ditentukan dan sudah dikunci di Dapodik masing-masing. Selanjutnya ada seleksi administrasi yang kita unggah di SCN, ada sangka administrasi, dan hari ini tepatnya tadi pagi ya Pak, tadi pagi pengumuman seleksi administrasi. Selamat untuk Bapak Ibu yang dinyatakan lolos. Selanjutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi. Nah, di sini ada penilaian kesesuaian, penilaian kompetensi, ada penilaian kinerja, dan 3 latar belakang. Yang menilai siapa? Yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKP SDM, seperti itu. Nah, setelah seleksi kompetensi ini dilaksanakan, yang dinilai oleh ini tim penilai, nah barulah nilai diinput, kita serahkan ke Kemdikbud. Nah, di sini ada sangka kompetensi. Selanjutnya ada pengumuman seleksi kompetensi. Selanjutnya guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Dalam arti di sini sudah dijelaskan. Nah seperti ini di Juknis. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Juknis pelaksanaan seleksi. Ya, bab 4 bagian B 3.1. Titik I. Misalkan di sini ada di sekolah A. Di sini ada formasi guru dan ada pelamarnya juga. Dan di sekolah B sama saja, ada pelamar guru dan ada formasinya. Sedangkan di sekolah C hanya ada pelamar, tidak ada formasi guru. Sekolah D juga sama. Oke, kita baca di sini ilustrasinya. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Misalkan ini Bapak Ibu ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Selanjutnya, pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri, atau penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbud. Nah, di sini selanjutnya penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Berarti penilaian semua ini dari sekolah A, B,
B, C, D pelamarnya adalah melaksanakan penilaian di sekolah masing-masing. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Dalam artian, misalkan Bapak Ibu ada di sekolah A, ya, sedangkan pesaingnya adalah sekolah C dan nilainya ini sekolah C lebih pelamar di sekolah C ini lebih unggul, berarti formasi Bapak Ibu yang ada di sekolah A pindah ke sekolah C. Sama halnya dengan yang ada di sekolah B, seperti itu. Jika pelamar dari sekolah D dan pelamar di sekolah B yang ada formasinya, tapi sekolah D, pelamar di sekolah D ini nilainya lebih tinggi, jadi formasi di sekolah B akan berpindah di sekolah D, seperti itu Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu masih kurang paham, bisa dilanjutkan di penjelasan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Berarti Bapak Ibu misalkan di sekolah manapun, di sekolah induk masing-masing, misalkan tidak ada formasi tapi Bapak Ibu nilainya lebih tinggi dibanding sekolah yang ada formasinya, itu formasinya saja yang diminta Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu yang pindah ke sekolah tersebut. Tapi Bapak Ibu tetap mengajar dan tetap mengabdi di sekolah induk Bapak Ibu. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya, tapi jika tidak ada kebutuhan maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Ada di juknis pelaksanaan seleksi bab 4 bagian B.3.C. Nah, kita buka juknisnya titik C. Nah, di sini sudah dijelaskan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemdikbudristek menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai dengan tempat tugas pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf I. Nanti ini huruf I ya. Rekomendasi tersebut sebagai dasar PPK menentukan tempat tugas baru bagi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Kita bagi contoh, di sekolah A ada pelamar dan formasi hanya 1. Di sekolah C ada pelamar 2. Di sekolah B kosong, karena ini sekolah B adalah sekolah yang membutuhkan guru. Dan di sekolah D ada pelamar, namun ada pelamar 2 namun tidak ada formasi. Nah, formasi yang direbutkan itu hanya 1 Bapak Ibu. Dan pemenangnya adalah dari salah satu guru di sekolah C. Nah, berdasarkan juknis tadi, jadi formasi akan berpindah ke sekolah B. Berikut dengan guru yang berada di sekolah C. Seperti itu. Jadi guru yang ada di sekolah C akan mendapatkan pemberitahuan bahwa nanti akan ditempatkan di sekolah B. Dalam arti tidak ditempatkan di sekolah induknya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Kemdikbudristek melakukan verbal untuk penempatan tempat tugas. Juknis pelaksanaan seleksi bab 4 bagian B.3.K. Nah, kita baca dulu. Panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemdikbudristek menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf I kepada PKN untuk melakukan pengolahan hasil seleksi. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Contoh, di sekolah A ada formasi dan ada pelamar guru. Sekolah B juga sama, ada formasi dan ada pelamar guru. Sedangkan di sekolah C ada pelamarnya 2 dan di sekolah D juga pelamarnya ada 2. Nah, sedangkan di sini dari pelamar di sekolah C terjadi kelebihan guru sama halnya dengan ini yang ada di sekolah D, seperti itu. Namun pemenangnya ada di sekolah C dan D. Kita baca dulu yang I ini karena ini sesuai dengan huruf I.
Panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemdikbudristek melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf H sebagai dasar untuk penempatan prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 di tempat tugas masing-masing. Nah, dalam artian di sini sama halnya tadi seperti kasus yang pertama itu tadi, formasi ini akan berpindah ke sini. Ya, jadi nanti salah satu ini akan berpindah ke tempat yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan di kolom komentar saja. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya jika Bapak Ibu masih kurang paham tentang penjelasan saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Ya, terima kasih Bapak Ibu.